Sari, seorang wanita sederhana dari desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, akhirnya tiba di kota besar itu. Perjalanan panjang dengan bus semalaman membuat tubuhnya terasa pegal, namun semangatnya tak pernah luntur. Ia datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk bekerja. Di tangannya masih ada bekas kapalan, karena sering membantu orang tuanya di sawah. Ia tak punya banyak harta. Bahkan baju yang dibawanya hanya beberapa potong, cukup untuk berganti setiap hari. Namun di balik kesederhanaannya, ia menyimpan tekad kuat. Ia ingin membantu perekonomian keluarganya di kampung. Adiknya masih sekolah, dan orang tuanya sudah mulai menua. Maka, ketika ada tawaran untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang keluarga kaya di kota, ia pun menerimanya tanpa banyak pikir. Rumah tempat ia bekerja ternyata jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Gerbang tinggi menjulang, pagar besi yang berlapis cat hitam berkilau, halaman depan yang dipenuhi tanaman hias mahal, dan di sudut garasi terparkir dua mobil mewah yang hanya pernah ia lihat di televisi. Hatinya bergetar ketika pertama kali berdiri di depan pintu rumah itu. Ia merasa kecil, begitu kecil, seolah-olah dunia di dalam rumah itu adalah dunia yang berbeda dengan dirinya. Namun ia berusaha menata hati, karena ia tahu dirinya datang bukan untuk merasa minder, melainkan untuk bekerja dengan jujur dan tulus. Bu Lila, istri dari majikannya, menyambut Sari dengan tatapan penuh wibawa. Wanita itu anggun, berpenampilan rapi dengan pakaian mahal dan aroma parfum yang halus. Senyumnya tipis, namun cukup membuat Sari merasa harus selalu berhati-hati di hadapannya. Di samping Bu Lila, berdiri Pak Arman, seorang pria parubaya yang berpenampilan rapi, mengenakan kemeja putih dengan wajah yang tegas. Ia hanya mengangguk kecil sambil berkata, "Kerja yang benar. Ya, kalau ada apa-apa, bilang sama ibu." Sari mengangguk cepat, menundukkan kepala, lalu menjawab lirih, "Iya Pak." "Iya, Bu." Hari-hari pertama di rumah itu menjadi ujian besar bagi Sari. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat berbeda dari kehidupannya di desa. Di kampung, ia terbiasa dengan rumah sederhana, berdinding bambu, dan suara jangkrik di malam hari. Kini ia tidur di kamar kecil di sudut rumah besar, lengkap dengan lampu terang yang tak pernah padam dan suara bising kendaraan dari jalan raya. Meski begitu, Sari tetap mensyukuri. Baginya, yang penting adalah bisa bekerja dengan baik dan mengirim uang ke kampung setiap bulan. Rutinitas Sari dimulai sejak subuh. Sebelum matahari terbit, ia sudah bangun. Pertama-tama, ia menyiapkan sarapan. Nasi goreng, telur dadar, dan teh hangat untuk Bu Lila, serta susu untuk anak mereka, Nino, bocah laki-laki berusia 7 tahun yang ceria. Setelah itu, ia membersihkan rumah besar itu satu persatu ruangan. Lantai marmer yang dingin, meja kaca yang selalu harus berkilau, hingga perabot kayu mahal yang butuh perhatian khusus. Ia bekerja dengan hati-hati, takut ada barang yang pecah atau rusak, karena ia tahu barang-barang itu nilainya mungkin bisa untuk membeli satu rumah di kampungnya. Meski pekerjaannya berat, Sari melakukannya dengan ikhlas. Setiap kali merasa lelah, ia teringat wajah ayah dan ibunya di desa. Ia tahu, setiap tetes keringat yang jatuh adalah jalan untuk membantu orang-orang yang ia cintai. Tak jarang ia tersenyum sendiri ketika membayangkan adiknya bisa terus sekolah, atau ibunya bisa membeli obat tanpa harus berhutang ke tetangga. Nino, anak majikannya, cepat sekali akrab dengan Sari. Bocah itu manja, tapi tulus. Ia sering memanggil Sari untuk menemaninya bermain. Kadang mereka bermain mobil-mobilan, kadang hanya sekadar menggambar bersama di ruang tamu. Bagi Nino, Sari bukan hanya pembantu, tapi juga teman. Bagi Sari sendiri, keberadaan Nino membuat pekerjaannya terasa lebih ringan. Ia menyayangi anak itu,
seperti adiknya sendiri. Bahkan, ia rela begadang ketika Nino sakit demam, menjaga di sisi ranjang sambil mengompres dahi bocah itu hingga suhu tubuhnya turun. Tetangga di sekitar rumah Pak Arman sering melihat Sari keluar rumah untuk membeli kebutuhan di warung. Mereka kadang memandang Sari dengan tatapan yang berbeda. Ada yang ramah, ada juga yang sinis. Bagi sebagian orang, pembantu hanyalah orang kecil yang bekerja demi sesuap nasi. Namun, Sari tak peduli. Ia tetap menundukkan kepala, tersenyum sopan, dan melanjutkan langkahnya. Yang terpenting baginya adalah bekerja dengan benar, menjaga kepercayaan majikannya. Namun, di balik semua kesibukan itu, Sari sesekali merasakan sesuatu yang ganjil. Kadang ia merasa Pak Arman memperhatikannya lebih dari sekadar seorang majikan kepada pembantu. Tatapan mata yang agak lama, pertanyaan-pertanyaan kecil yang seolah mencari tahu lebih banyak tentang dirinya, atau sekadar candaan ringan yang membuat Sari merasa kikuk. Meski begitu, Sari selalu mencoba mengabaikan. Ia tak ingin berpikir macam-macam. Baginya, menjaga jarak dan tetap fokus bekerja adalah jalan yang terbaik. Ia takut kalau salah langkah bisa jadi masalah besar. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk rumah tangga majikannya, di mata tetangga dan orang-orang sekitar. Keluarga Pak Arman terlihat begitu bahagia. Mereka sering melihat keluarga itu keluar bersama dengan mobil mewah, jalan-jalan di akhir pekan, atau makan di restoran mahal. Rumah mereka selalu tampak rapi dan penuh canda tawa. Tapi Sari yang tinggal di dalam rumah itu tahu, tidak semua seperti yang terlihat. Ada saat-saat ketika suasana rumah terasa tegang. Ada pertengkaran kecil antara Pak Arman dan Bu Lila. Ada juga keheningan panjang yang membuat udara di ruang makan begitu dingin. Sari memilih diam. Ia tidak berhak mencampuri urusan rumah tangga majikannya. Tugasnya hanyalah bekerja sebaik mungkin. Malam-malam di rumah itu pun kadang terasa sepi bagi Sari. Setelah semua pekerjaan selesai, ia kembali ke kamarnya yang sederhana. Di sana hanya ada sebuah kasur tipis, lemari kecil, dan kipas angin tua. Ia duduk di tepi kasur, memandang foto keluarga yang selalu ia bawa kemanapun. Foto orang tua dan adiknya yang tersenyum membuat hatinya hangat. Kadang ia meneteskan air mata karena rindu, namun ia sepat-sepat menghapusnya. Berbisik pada diri sendiri, Sari harus kuat demi mereka. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Perlahan Sari mulai terbiasa dengan ritme kehidupan di rumah besar itu. Ia hafal kebiasaan Bu Lila yang selalu ingin kopi panas di sore hari. Ia hafal jadwal Pak Arman pulang kerja yang sering larut malam. Dan ia hafal kegemaran Nino yang suka meminta diceritakan dongeng sebelum tidur. Semakin lama, ia merasa menjadi bagian dari rumah itu. Meski posisinya hanyalah seorang pembantu, namun jauh di lubuk hatinya, Sari tetap merasa ada jurang yang memisahkan. Jurang antara dirinya yang sederhana dengan majikannya yang kaya dan berpendidikan tinggi. Ia tahu batasnya. Ia tahu dirinya tidak boleh berharap lebih, apalagi memimpikan sesuatu yang tak mungkin digapai. Karena meski dari luar terlihat begitu sempurna, ia bisa merasakan ada sesuatu yang rapuh di dalam rumah tangga itu. Sesuatu yang entah kapan akan pecah, dan tanpa sadar dirinya mungkin akan terseret di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, Sari semakin terbiasa dengan pekerjaan sehari-harinya di rumah keluarga Pak Arman. Rutinitas itu berjalan seperti biasanya, tapi perlahan-lahan ada sesuatu yang terasa berbeda. Sari mulai menyadari bahwa Pak Arman, majikannya, kerap memberikan perhatian lebih dari biasanya. Awalnya, hal itu tampak biasa saja, sekadar ucapan ringan yang terdengar wajar di telinga. Misalnya, ketika Sari menyiapkan makan malam dan masakannya terasa pas, Pak Arman akan tersenyum lalu berkata, "Enak sekali masakanmu, Sar.
kamu memang jago masak. Ya, ucapan itu terdengar sederhana. Tetapi tatapan mata Pak Arman yang agak lama membuat Sari merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya. Ia hanya menunduk sambil tersenyum kecil. Lalu cepat-cepat kembali ke dapur agar tidak berlama-lama berdiri di hadapan majikannya. Hari-hari berikutnya, perhatian itu semakin sering muncul. Pak Arman kadang sengaja memanggil Sari hanya untuk hal-hal kecil, seperti mengambilkan air minum, padahal air itu bisa dijangkau sendiri. Atau meminta Sari menyiapkan dasi di pagi hari. Sari sebenarnya merasa risih, tapi ia tidak pernah berani menolak. Setiap kali ia mencoba menjauh, Pak Arman selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Kebetulan kamu lagi di sini. Tolong ambilkan sebentar, atau gak enak kalau harus panggil Bu Lila. Kamu kan lebih sigap. Kalimat-kalimat itu membuat Sari tidak punya pilihan selain menuruti permintaan tersebut. Malam hari, ketika Sari sudah selesai membereskan rumah, kadang ia mendapati Pak Arman duduk sendirian di ruang tamu dengan televisi menyala. Saat Sari lewat untuk menuju kamarnya, Pak Arman sering menyapanya. Capek ya, kerja seharian? Kamu hebat, Sar. Bisa ngurus rumah sebesar ini sendirian. Sari hanya menjawab pelan. Iya, Pak. Namanya juga kerja. Kalau capek, ya dinikmati saja. Setelah itu, ia buru-buru masuk ke kamar. Ia tidak ingin berlama-lama berada di situasi yang membuatnya tidak nyaman. Hatinya gelisah, tetapi ia selalu mencoba menganggap semuanya wajar karena ia tahu batasannya sebagai pembantu. Sari sering bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia tahu seorang pembantu tidak seharusnya menerima perhatian khusus dari majikannya. Apalagi Pak Arman sudah berkeluarga. Ada Bu Lila, istri sah, dan juga ada Nino, anak yang masih kecil. Baginya, rumah tangga majikannya harus tetap ia jaga. Jangan sampai ia jadi penyebab goyahnya hubungan mereka. Namun, semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin sering pula Pak Arman main kari-kari alasan untuk mendekat. Sari merasa bingung. Ia tidak tahu apakah ia harus berbicara terus terang atau hanya terus diam. Rasa takutnya lebih besar karena ia khawatir kalau sampai terjadi salah paham, justru dirinya yang akan disalahkan. Perhatian Pak Arman tidak hanya sebatas ucapan. Ada kalanya ia memberi sesuatu secara tiba-tiba. Pernah suatu kali, ketika Sari sedang menyapu halaman, Pak Arman pulang membawa sebuah kantong plastik. Ia memanggil Sari, lalu berkata, "Ini ada sandal baru buat kamu. Sandalmu sudah jelek. Kasihan kalau dipakai terus." Sari terkejut menerima pemberian itu. Ia menunduk sambil berkata lirih, "Aduh, nggak usah repot-repot, Pak. Saya masih bisa pakai sandal lama. Terima kasih. Tapi saya nggak enak." Namun Pak Arman memaksa. "Sudah, terima saja. Anggap saja hadiah kecil dari saya." Akhirnya, Sari menerimanya meski dengan hati yang ragu. Ia tidak ingin dianggap tidak tahu diri. Tapi ia juga tidak nyaman menerima perhatian berlebihan seperti itu. Lambat laun, Bu Lila mulai memperhatikan perubahan kecil ini. Naluri seorang istri membuatnya peka terhadap gerak-gerik suaminya. Meski tidak pernah menuduh secara langsung, Bu Lila sering bertanya dengan nada dingin, "Pak, kamu kenapa akhir-akhir ini sering ngobrol sama Sari?" Pertanyaan itu biasanya dijawab enteng oleh Pak Arman. "Ah, kamu ini orang, aku cuma ngobrol biasa. Masa ngobrol sebentar saja di masalah?" Jawaban itu membuat Bu Lila hanya bisa diam, meski hatinya tak tenang. Sementara Sari sendiri semakin serba salah. Ia merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Sedikit saja salah melangkah, ia bisa terjatuh dalam masalah besar. Pernah suatu sore, ketika hujan turun deras, listrik di rumah mendadak padam. Rumah besar itu seketika terasa gelap dan sunyi. Sari sedang di dapur ketika tiba-tiba lampu mati. Ia mengambil lilin dari laci lalu menyalakannya. Saat berjalan melewati ruang tamu,
ia terkejut mendapati Pak Arman sudah berdiri di sana. Dengan cahaya lilin yang temaram, tatapan mata Pak Arman terasa begitu tajam. "Kamu nggak takut, Sar?" tanyanya pelan. Sari berusaha tenang. "Enggak, Pak. Udah biasa mati lampu. Di kampung malah lebih sering gelap." Pak Arman tersenyum tipis, lalu mendekat sedikit. Sari menunduk, hatinya berdebar. Ia tahu situasi itu bisa menimbulkan salah paham. Maka ia sepat-sepat mencari alasan. "Saya mau cek kamar Nino dulu. Takut dia takut gelap." Ia lalu bergegas pergi, meninggalkan Pak Arman berdiri sendirian. Sejak kejadian itu, hati Sari semakin resah. Ia sering memikirkan bagaimana harus bersikap. Setiap malam ia berdoa agar diberi kekuatan dan jalan keluar. Ia ingin tetap bekerja, ia ingin tetap membantu keluarganya di desa. Tapi ia juga tidak ingin terjebak dalam masalah yang bisa menghancurkan dirinya maupun rumah tangga majikannya. Namun, doa-doa itu tidak serta-merta menghapus kenyataan yang ada. Perhatian Pak Arman semakin lama justru semakin sulit dihindari. Suatu pagi, saat Bu Lila pergi arisan, hanya ada Sari dan Pak Arman di rumah. Sari sedang mencuci piring ketika tiba-tiba Pak Arman masuk ke dapur. Ia berdiri di dekat pintu, memperhatikan Sari yang sibuk dengan pekerjaannya. "Sar, kamu capek nggak kerja terus?" tanya Pak Arman. Sari berhenti sebentar, lalu menjawab datar. "Namanya juga kerja, Pak. Capek itu biasa." Pak Arman melangkah lebih dekat. "Tapi kamu jangan terlalu memaksakan diri. Kalau sakit, nanti siapa yang repot? Aku juga yang pusing." Kalimat itu membuat Sari semakin tidak nyaman. Ia menunduk dalam, berusaha menahan perasaan gelisah. "Saya baik-baik saja, Pak. Kalau ada apa-apa, nanti saya bilang sama Bu Lila." Lalu ia pura-pura sibuk mencuci agar percakapan berhenti. Untungnya, tak lama kemudian Nino pulang dari sekolah bersama sopir dan suasana kembali normal. Setiap malam, sebelum tidur, Sari selalu merenung. Ia memikirkan setiap ucapan, tatapan, dan perhatian yang diberikan Pak Arman. Semakin ia pikirkan, semakin berat rasanya beban di hatinya. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia tidak bisa melawan perintah majikan. Di sisi lain, ia tidak ingin terjerumus dalam situasi yang bisa merusak segalanya. Kadang ia bahkan berpikir untuk berhenti bekerja. Tetapi kemudian, ia teringat keluarganya di desa yang sangat bergantung pada penghasilannya. Ia tidak punya pilihan lain selain bertahan. Hari demi hari, Sari terus berusaha menjaga jarak. Ia selalu menghindari percakapan yang terlalu panjang dengan Pak Arman, selalu mencari alasan untuk tidak berlama-lama berada di dekatnya. Namun, semua usahanya seolah sia-sia, karena Pak Arman justru semakin sering mencari cara untuk mendekati. Bagi Sari, perhatian yang berlebihan itu seperti bayangan yang terus mengikuti. Meski ia berusaha lari sejauh apapun, hatinya semakin gusar, dan ia tidak tahu sampai kapan ia bisa menahan diri. Dalam diam, ia hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti semuanya akan kembali normal, dan perhatian itu berhenti sebelum terlambat. Hari itu cuaca terasa panas, meski matahari tidak terlalu terik. Angin berhembus pelan dari sela pagar tinggi rumah keluarga Pak Arman, membawa bisik-bisik dari tetangga sekitar. Sari, yang sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tidak pernah tahu kalau di luar sana ada pembicaraan yang mulai menyebar tentang dirinya dan majikannya. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, mengibas-ngibaskan kain agar cepat kering, sambil sesekali menoleh ke arah pintu rumah kalau Bu Lila memanggilnya. Namun diam-diam, gosip sudah beredar di kalangan ibu-ibu kompleks. Ada yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat Pak Arman berbicara terlalu akrab dengan pembantunya. Ada juga yang menambahkan bumbu cerita, seolah-olah keduanya sering terlihat berduaan ketika Bu Lila tidak ada di rumah.
Gosip kecil itu semakin lama semakin menguat. Apalagi mulut orang yang senang bergunjing biasanya tidak pernah berhenti sebelum menemukan api dari bara. Bu Lila pertama kali mendengar kabar itu saat sedang berkumpul bersama teman-teman arisan. Salah satu dari mereka dengan nada setengah berbisik namun cukup jelas untuk memancing telinga berkata, "Lila, aku gak enak ngomong, tapi aku sering lihat suamimu itu. Ya, dekat sekali sama pembantumu. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai kecolongan." Wajah Bu Lila langsung memerah. Dadanya berdegup kencang. Ia mencoba menahan ekspresi agar tidak terlihat terlalu terpancing. Namun hatinya seperti terbakar. Kata-kata itu terus terngiang sepanjang perjalanan pulang. Sebagai seorang istri, siapa yang tidak panas mendengar tuduhan seperti itu? Apalagi jika yang disebut adalah suami dan pembantunya sendiri. Orang yang setiap hari berada di dalam rumahnya. Setibanya di rumah, Bu Lila memperhatikan dengan seksama. Ia melihat Sari sedang sibuk di dapur, menyiapkan makanan ringan untuk Nino. Tidak ada yang aneh, semuanya terlihat biasa. Namun karena sudah terpengaruh gosip, tatapan Bu Lila kepada Sari kini berbeda. Ia mulai mengamati setiap gerak-geriknya, mulai dari cara Sari berbicara hingga cara ia menyajikan makanan. Bahkan ketika Sari menunduk dengan wajah polos, Bu Lila merasa itu hanyalah topeng kepatuhan. Kecurigaan mulai tumbuh dan semakin lama semakin menyesakkan dada. Hari-hari berikutnya, Bu Lila menjadi lebih sensitif. Setiap kali melihat Pak Arman berbicara dengan Sari, meski hanya tentang pekerjaan rumah, hatinya langsung panas. Tatapan matanya tajam, seolah ingin menembus dinding antara mereka. Pernah suatu kali, ketika Sari diminta Pak Arman mengambilkan jas kerja dari lemari, Bu Lila kebetulan lewat. Ia langsung berkata dengan suara dingin, "Kalau jas itu kan bisa diambil sendiri, kenapa harus minta sama Sari?" Pak Arman hanya tersenyum kaku. "Biasa aja, Bu. Dia kan kebetulan ada." Tapi di balik jawaban singkat itu, kecurigaan Bu Lila semakin menguat. Sari merasakan perubahan sikap Bu Lila. Jika dulu ia sering diperlakukan hangat, kini setiap ucapannya selalu terdengar seperti sindiran. Misalnya, saat Sari sedang membersihkan meja makan, Bu Lila berkata, "Hati-hati, jangan sampai ada bekas noda. Jangan seperti kamu yang suka ninggalin bekas di hati orang lain." Sari terdiam, tidak mengerti apa maksud kalimat itu, tapi ia bisa merasakan tatapan tajam Bu Lila menusuk ke arahnya. Perasaan tidak enak itu terus menggelayuti hari-harinya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Pak Arman baru pulang kerja, wajahnya tampak lelah. Ia meminta Sari untuk menyiapkan teh hangat. Sari segera bergegas ke dapur, lalu menyajikan teh di meja ruang tamu. Saat ia meletakkan gelas itu di hadapan Pak Arman, tiba-tiba Bu Lila muncul. Wajahnya merah padam, matanya berkilat penuh emosi. Dengan suara tinggi, ia berkata, "Selama ini aku percaya sama kamu, Sari. Aku anggap kamu seperti adik sendiri. Tapi ternyata kamu menusuk aku dari belakang." Sari terkejut. Gelas teh hampir terjatuh dari tangannya kalau saja ia tidak sepat-sepat meletakkannya di meja. Tubuhnya gemetar. "Maksudnya apa ya, Bu?" tanyanya dengan suara lirih, hampir tak terdengar. "Jangan pura-pura bodoh," teriak Bu Lila. "Kamu pikir aku nggak tahu apa yang terjadi? Kamu itu terlalu dekat sama suamiku. Apa kurang pekerjaanmu di rumah ini? Sampai kamu berani melirik yang bukan milikmu?" Air mata Sari langsung jatuh. Ia tidak pernah menyangka akan dituduh seperti itu. Dengan suara terbata ia mencoba menjelaskan, "Demi Allah, Bu, saya nggak pernah punya niat seperti itu. Saya cuma kerja di sini. Saya butuh uang buat keluarga di kampung. Saya nggak pernah berpikir mekam-mikam sama Pak Arman." Namun Bu Lila tidak mau mendengar. Amarahnya sudah meluap. "Kamu kira aku akan percaya? Semua tetangga sudah membicarakan kalian. Kamu pikir
Aku buta. Aku ini istri sah, Sari. Jangan pernah koba-koba bermain api di rumahku. Pak Arman, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Dengan nada mencoba menenangkan, ia berkata, "Sudahlah Bu, jangan terlalu besar-besarkan. Orang cuma gosip. Aku nggak ada apa-apa sama Sari." Namun justru kalimat itu membuat Bu Lila semakin marah. "Kenapa kamu selalu membelanya, ha? Kalau memang gak ada apa-apa, kenapa setiap saat aku lihat kamu minta tolong hal-hal kecil sama dia? Kenapa kamu terlihat begitu perhatian?" Suasana rumah malam itu benar-benar panas. Nino yang mendengar keributan dari lantai atas turun dengan wajah bingung. "Mama, Papa, kenapa ribut?" tanyanya polos. Bu Lila sepat-sepat menggendong anaknya sambil berkata, "Nggak apa-apa nak, kamu tidur lagi aja." Tapi wajahnya tetap menunjukkan kemarahan yang belum padam. Sari merasa dunianya runtuh. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan diperlakukan seperti itu. Ia datang ke rumah besar ini dengan niat tulus, hanya ingin bekerja jujur, membantu keluarga di desa. Tapi kini, ia justru dianggap pengkhianat, perusak rumah tangga orang lain. Malam itu ia menangis di kamarnya, menutup mulutnya dengan bantal agar isak tangisnya tidak terdengar. Dalam hati, ia berkata, "Kenapa harus saya yang dituduh? Apa salah saya? Saya hanya bekerja." Keesokan harinya, sikap Bu Lila semakin dingin. Ia hampir tidak pernah berbicara langsung kepada Sari, kecuali untuk memberi perintah. Tatapannya selalu curiga, seolah setiap gerakan Sari adalah ancaman. Bahkan hal kecil seperti menyiapkan sarapan pun menjadi bahan omelan. Telurnya gosong sedikit. "Kamu sengaja, ya, mau bikin suamiku gak betah di rumah?" Sari hanya bisa menunduk, menahan tangis. Padahal ia tahu benar bahwa gosong itu bukan karena sengaja, melainkan karena api kompor terlalu besar. Hari-hari itu terasa begitu panjang bagi Sari. Ia merasa semua orang di rumah itu kini memandangnya dengan cara berbeda. Bahkan sopir rumah kadang melihatnya dengan tatapan heran, seolah ikut mendengar gosip yang sudah menyebar. Sari ingin pergi, ingin berhenti saja, tapi ia tidak bisa. Di desa, keluarganya sangat membutuhkan penghasilannya. Adiknya masih sekolah, ibunya butuh obat setiap bulan, dan ayahnya sudah tidak sekuat dulu lagi bekerja di sawah. Jika ia berhenti, siapa yang akan membantu mereka? Di tengah tekanan itu, Sari tetap berusaha bekerja sebaik mungkin. Ia menahan semua tuduhan dan hinaan tanpa melawan. Namun jauh di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Ia merasa diperlakukan tidak adil, dijadikan kambing hitam atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Perhatian Pak Arman yang dulu membuatnya risih, kini justru berubah menjadi senjata yang menjerat dirinya. Ia tidak tahu bagaimana cara keluar dari masalah ini. Yang ia tahu, setiap hari yang ia jalani terasa semakin berat. Seakan langit selalu mendung, meski matahari bersinar terang di luar sana. Malam demi malam, Sari hanya bisa berdoa sambil menangis. Ia memohon agar kebenaran suatu hari nanti bisa terungkap. Ia ingin Bu Lila tahu bahwa dirinya tidak bersalah. Ia ingin membersihkan namanya, agar ia bisa tetap menatap wajah keluarganya di desa dengan tenang. Namun doa-doa itu masih menggantung, belum juga terjawab. Yang ada hanya fitnah yang semakin hari semakin menyakitkan, menghancurkan hatinya perlahan-lahan. Malam itu, suasana rumah masih tegang. Pertengkaran antara Bu Lila dan Sari belum juga reda. Masing-masing merasa tersakiti. Bu Lila dengan segala amarahnya, dan Sari dengan luka di hatinya akibat fitnah yang tidak pernah ia lakukan. Pak Arman mencoba menengahi, tapi justru sikapnya yang tenang membuat Bu Lila semakin curiga. Ia merasa suaminya lebih membela pembantu daripada dirinya sendiri sebagai istri. Namun takdir selalu punya cara sendiri untuk membongkar apa yang disembunyikan. Beberapa hari setelah keributan itu,
Bu Lila menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua bermula ketika ia ingin mengambil kemeja kerja Pak Arman di lemarinya. Saat menarik gantungan baju, sebuah amplop putih tipis jatuh ke lantai. Awalnya, Bu Lila tidak terlalu peduli. Ia mengira itu hanya kwitansi atau catatan kerja. Tapi ketika ia memungutnya, matanya langsung terbelalak. Amplop itu berisi selembar foto dan beberapa kertas kecil. Foto itu memperlihatkan Pak Arman sedang bersama seorang wanita di sebuah restoran. Bukan foto formal, melainkan foto yang diambil diam-diam, mungkin oleh seseorang yang tidak sengaja melihat. Dalam foto itu, Pak Arman terlihat tertawa lepas. Tangannya menggenggam tangan wanita tersebut. Tatapan mesra mereka begitu jelas, seolah tidak ada rasa bersalah. Bu Lila gemetar, napasnya tersengal, dunia serasa berputar. Jantungnya berdegup sangat kencang, hampir meledak. Ia duduk lemas di tepi ranjang. Foto itu masih di genggamannya. Tidak hanya foto, ada juga beberapa struk pembayaran hotel dan restoran dengan nama yang asing bagi Bu Lila tenggel-tenggel di struk itu. Bertepatan dengan hari-hari ketika Pak Arman mengatakan ia lembur di kantor. Bu Lila menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Semua penjelasan suaminya selama ini ternyata hanyalah kebohongan. Semua gosip tetangga, semua tuduhan yang ia lontarkan kepada Sari, ternyata salah arah. Bukan Sari yang merebut hatinya, melainkan suaminya sendiri yang sudah sejak lama mendua dengan wanita lain. Tangis Bu Lila akhirnya pecah. Ia tidak peduli jika suaranya terdengar hingga ke dapur. Sari yang sedang mencuci piring mendengar isakan itu. Ia ragu-ragu, namun akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu kamar. "Bu, nggak apa-apa?" tanyanya pelan, tapi tidak ada jawaban. Bu Lila justru semakin kencang menangis. Sari akhirnya memilih mundur. Ia tahu mungkin kehadirannya justru membuat keadaan semakin runyam. Malam itu, saat Pak Arman pulang, Bu Lila sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah penuh amarah bercampur luka. Begitu suaminya masuk, ia langsung melempar foto dan strak-strak itu ke meja. "Apa ini, Man?" Suaranya bergetar, namun penuh ketegasan. Pak Arman terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar ketika melihat barang bukti yang kini terbuka lebar. "Jelaskan, siapa wanita itu? Jadi selama ini alasan lemburmu cuma bohong, dan yang lebih parah, kamu tega-teganya bikin Sari jadi sasaran. Kamu biarkan aku marah-marah sama dia, sementara kamu sendiri yang main di belakangku." Pak Arman tidak langsung menjawab. Wajahnya berkeringat meski udara malam terasa dingin. Ia mencoba mencari kata-kata, tapi semuanya seakan macet di tenggorokannya. Aku bisa jelaskan," katanya lirih. "Jelaskan apa lagi? Bukti sudah jelas. Kamu kira aku ini bodoh?" teriak Bu Lila. Suaranya pecah. Pertengkaran malam itu benar-benar mengguncang rumah besar itu. Nino yang sudah tidur terbangun karena suara keras orang tuanya. Sari berlari kecil menghampiri anak itu, mencoba menenangkannya. Ia menggendong Nino ke kamarnya, berusaha agar bocah kecil itu tidak mendengar lebih banyak lagi. Sari tahu, ini bukan lagi tentang dirinya, ini tentang kehancuran rumah tangga majikannya yang perlahan terbongkar di ruang tamu. Bu Lila terus mendesak. "Berapa lama ini terjadi? Hah? Siapa perempuan itu? Apa dia lebih muda dariku? Apa dia yang selama ini kamu cintai? Katakan, Man, katakan dengan jujur, jangan lagi ada kebohongan." Pak Arman akhirnya duduk lemas. Wajahnya tertunduk. "Maafkan aku, Lila. Aku memang hilaf perempuan itu. Dia teman lamaku. Aku bertemu dengannya beberapa tahun lalu. Semuanya terjadi begitu saja. Aku gak bisa menahan diri. Tapi aku tetap sayang sama kamu. Aku tetap butuh kamu." "Membutuhkan?" Bu Lila membentak. Air matanya terus mengalir. "Kalau butuh aku,
Kenapa kamu hancurkan hatiku? Kenapa kamu biarkan gosip murahan itu menuduh Sari? Kamu tahu nggak betapa hancurnya perasaan anak itu? Dia nggak salah apa-apa. Tapi kamu diam saja membiarkan aku menuduhnya. Sari yang dayem-dayem berdiri di balik pintu mendengar percakapan itu. Dadanya terasa sesak, tapi juga sedikit lega. Setidaknya kebenaran mulai terungkap. Namun perasaan sakit karena dituduh selama ini tidak bisa hilang begitu saja. Ia ingin masuk dan mengatakan sesuatu. Tapi ia tahu posisinya tidak tepat. Ia hanya menunduk, menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Bu Lila berdiri sambil menatap tajam ke arah suaminya. Kamu bukan cuma menghancurkan aku, Man. Kamu menghancurkan keluarga ini. Kamu membuatku kehilangan kepercayaan. Bukan hanya padamu, tapi juga pada orang yang tidak bersalah. Tangannya gemetar saat menunjuk foto yang berserakan di lantai. Lihat, semua bukti ini. Kamu masih berani bilang hanya khilaf? Khilaf apa namanya? Kalau berulang kali pergi ke hotel. Khilaf apa kalau berbulan-bulan berbohong? Pak Arman tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya terdiam, menutup wajah dengan kedua tangannya. Diamnya justru semakin memperburuk suasana. Malam itu, Bu Lila akhirnya mengusir suaminya dari kamar. Tidur di luar, aku nggak mau satu ranjang dengan pengkhianat, teriaknya sambil menangis. Pak Arman menurut. Ia berjalan lunglai ke ruang kerja. Suasana rumah terasa mencekam. Sari kembali ke kamarnya dengan perasaan kacau. Ia bahagia karena kebenarannya terbukti, tapi luka di hatinya karena difitnah begitu dalam. Keesokan harinya, gosip di luar rumah semakin menjadi-jadi. Entah siapa yang membocorkan. Kabar perselingkuhan Pak Arman mulai terdengar oleh tetangga. Orang-orang yang dulu senang menuduh Sari, kini pelan-pelan berbisik bahwa yang salah sebenarnya sang majikan. Namun lidah orang memang tajam. Masih ada saja yang tetap mencibir Sari, seolah-olah ia bagian dari masalah itu. Bu Lila mulai merasa bersalah. Ia melihat Sari pagi itu sedang menyapu halaman dengan wajah letih. Dalam hati, ia teringat semua kata-kata kasarnya, semua tuduhan yang ia lontarkan. Ia ingin meminta maaf, tapi harga dirinya sebagai nyonya rumah menahannya. Kata-kata itu seakan tersangkut di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan sambil menghela napas panjang. Hari-hari berikutnya berubah menjadi dingin. Pak Arman berusaha memperbaiki keadaan, tapi sikap Bu Lila sudah tidak sama lagi. Ia lebih banyak diam, menjauh, dan hanya berbicara seperlunya. Sari tetap bekerja seperti biasa. Meski hatinya penuh luka, ia tidak punya pilihan lain. Suatu malam, ketika Bu Lila tidak bisa tidur, ia masuk ke kamar Sari. Sari yang sedang menata pakaian lipatan, terkejut melihat majikannya berdiri di depan pintu. "Bu, ada apa?" tanyanya. Hati-hati. Bu Lila terdiam lama, lalu matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Sari," katanya lirih. "Aku sudah salah menuduh kamu. Semua tuduhan itu ternyata bukan kamu. Aku yang terlalu buta oleh gosip." Air mata Sari akhirnya jatuh. Ia menutup wajahnya dengan tangan. "Saya nggak apa-apa, Bu. Saya ngerti posisi Ibu. Saya tahu berat rasanya kalau mendengar gosip seperti itu. Tapi demi Allah, saya nggak pernah berniat menghancurkan rumah tangga ini." Bu Lila memeluk Sari. Pelukan yang hangat namun penuh air mata. Malam itu, untuk pertama kalinya, dua hati yang cuma terluka mencoba saling memahami. Namun, di luar kamar itu, ada satu hati yang semakin terpojok. Pak Arman, ia tahu kesalahannya tidak bisa dengan mudah dihapus. Rahasia besarnya sudah terbongkar, dan bayangan wanita itu masih menghantuinya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Bu Lila harus belajar menerima kenyataan pahit bahwa suaminya pernah mengkhianatinya.
Sari harus belajar menguatkan diri meski sudah diperlakukan tidak adil. Dan Pak Arman harus menanggung konsekuensi perbuatannya sendiri. Semua kepalsuan yang selama ini ia bangun kini runtuh berantakan. Namun yang paling menyakitkan dari semua ini bukan hanya perselingkuhan, melainkan kenyataan bahwa ia tega membiarkan orang lain menanggung fitnah demi menutupi dosanya. Sebuah kesalahan yang tidak hanya menghancurkan kepercayaan istrinya, tapi juga merobek hati seorang gadis yang hanya ingin bekerja dengan jujur. Malam demi malam, rumah besar itu tidak lagi penuh canda tawa. Yang tersisa hanyalah bayangan luka, air mata, dan rasa penyesalan yang tak kunjung reda. Rahasia besar itu sudah terbongkar dan tidak ada jalan kembali. Sari duduk di sudut kamarnya yang sempit, memeluk lututnya erat-erat. Air matanya tak henti-henti mengalir. Malam itu terasa begitu panjang, seolah waktu menolak untuk beranjak. Suara jam dinding berdetak pelan, tapi di telinganya terdengar begitu keras, menambah rasa sesak di dada. Sejak rahasia besar Pak Arman terbongkar, suasana rumah itu tidak lagi sama. Semua orang larut dalam dunia mereka masing-masing, dengan luka yang berbeda, dengan tangis yang tak lagi terdengar, kecuali di dalam hati. Sari tahu dirinya hanyalah seorang pembantu. Posisinya tidak seharusnya ikut campur dalam urusan rumah tangga majikannya. Namun entah mengapa, beban itu tetap terasa berat di pundaknya. Ia tidak pernah merasa seterluka ini seumur hidupnya. Fitnah, teriakan, tuduhan, dan hinaan yang sudah ia telan seakan terpatri dalam ingatan. Kata-kata Bu Lila yang dulu penuh kecurigaan terus terngiang, seperti bayangan hitam yang tak mau pergi. Yang membuat hatinya semakin hancur adalah rasa sayang yang ia miliki terhadap Nino, anak semata wayang keluarga itu. Sejak awal bekerja, Sari merawat Nino dengan sepenuh hati. Ia menganggap bocah itu seperti adiknya sendiri, bahkan kadang seperti anaknya sendiri. Dari bangun tidur hingga malam menjelang, ia yang selalu mendampingi. Nino tumbuh manja padanya, seringkali lebih dekat dengan Sari daripada orang tuanya. Bagi Nino, Sari bukan sekadar pembantu, melainkan sosok pengganti kasih sayang yang tidak selalu sempat diberikan oleh ayah dan ibunya. Sore itu, Nino masuk ke kamar Sari tanpa mengetuk. Bocah itu langsung memeluk Sari yang sedang duduk termenung. "Mbak Sari, jangan nangis ya. Aku gak suka lihat Mbak nangis." Suara polos itu membuat tangis Sari semakin deras. Ia mengusap kepala Nino dengan tangan bergetar. "Mbak, gak apa-apa Nino. Mbak cuma kangen rumah di kampung." Katanya mencoba berbohong agar bocah itu tidak ikut sedih. Namun Nino bukan anak yang bodoh. Ia sudah cukup besar untuk mengerti kalau ada yang tidak beres. "Aku dengar Mama sama Papa berantem. Mama nangis. Papa juga gak tidur di kamar." "Kenapa, Mbak?" tanya Nino dengan polos. Pertanyaan itu membuat dada Sari semakin sesak. Ia tidak mungkin menjawab dengan jujur. Bagaimana bisa ia menjelaskan bahwa ayah dan ibunya hancur karena perselingkuhan? Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa dirinya sempat dijadikan kambing hitam? Sari hanya bisa tersenyum samar. Orang dewasa kadang punya masalah. "Nino, kamu gak usah mikirin. Yang penting kamu tetap jadi anak baik, ya?" Nino mengangguk, meski matanya tetap menyiratkan tanda tanya yang dalam. Ia memeluk Sari lebih erat, seolah tidak mau kehilangan. Di sisi lain, Bu Lila masih terjebak dalam perasaan bersalah. Sejak kebenaran terungkap, ia seringkali memperhatikan Sari dari kejauhan. Melihat gadis muda itu menangis, diam-diam, membuat hatinya tercabik. Ia ingin sekali meminta maaf dengan tulus. Namun ada perasaan gengsi yang menahannya. Ia merasa harga dirinya jatuh jika harus merendahkan diri pada seorang pembantu. Namun di balik itu, ada juga rasa takut kehilangan. Ia tahu betapa berharganya Sari bagi Nino. Jika Sari pergi, anaknya pasti akan merasa kosong. Pak Arman pun tidak kalah kacau.
Ia seringkali mencoba mendekati Bu Lila, memohon maaf, namun ditolak mentah-mentah. Setiap kali melihat istrinya menangis, hatinya sakit, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ia tahu Sari juga menderita karena kesalahannya. Ia memilih diam, karena setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu berakhir dengan pertengkaran baru. Malam itu, ketika rumah sudah hening, Sari kembali menangis di kamarnya. Tangis yang ia tahan di siang hari akhirnya pecah di malam yang sepi. Ia menutup mulutnya dengan bantal agar suara tangisnya tidak terdengar. Namun ternyata Bu Lila yang tidak bisa tidur mendengar isakan itu. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke kamar Sari. Pintu itu sedikit terbuka, dan ia melihat gadis itu terisak tanpa henti. Tanpa berkata apa-apa, Bu Lila masuk dan duduk di tepi ranjang. Sari langsung terkejut dan buru-buru menghapus air matanya. Maaf Bu, saya nggak tahu kalau Ibu." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Bu Lila sudah memeluknya. Pelukan hangat penuh rasa bersalah. "Maafkan aku Sari, aku sudah salah besar. Aku sudah buta karena amarah. Kamu nggak salah apa-apa. Aku yang terlalu cepat percaya pada gosip. Aku yang gak bisa jaga keluarga ini." Air mata Sari pecah lagi. Kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena perasaan campur aduk. Ia menangis dalam pelukan majikannya. "Saya cuma ingin bekerja dengan tenang, Bu. Saya gak pernah kepikiran yang aneh-aneh. Saya sayang sama Nino. Saya anggap dia seperti anak saya sendiri." Bu Lila menatap wajah Sari dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, aku bisa lihat betapa kamu tulus sama Nino. Aku bodoh sudah menyalahkanmu. Aku janji, mulai sekarang aku akan selalu percaya sama kamu." Namun meski kata maaf itu keluar, luka di hati Sari belum sepenuhnya sembuh. Kata-kata bisa terucap, tapi bekas tuduhan dan hinaan tidak bisa hilang begitu saja. Ia masih merasa terpojok, masih merasa kecil di dalam rumah besar itu. Apalagi tatapan orang-orang di luar sana belum berubah sepenuhnya. Tetangga masih sering berbisik setiap kali ia melewati gerbang rumah. Rasanya seperti ada duri yang terus menusuk setiap langkahnya. Hari-hari berlalu dengan suasana canggung. Sari tetap menjalankan tugasnya, namun ada rasa takut yang terus menghantui. Setiap kali ia melihat Bu Lila, ia teringat pada teriakan penuh tuduhan itu. Setiap kali ia melihat Pak Arman, ia merasa muak sekaligus marah karena semua luka ini bersumber darinya. Di satu sisi, hatinya berperang. Ia ingin pergi, meninggalkan semua luka ini, namun bayangan wajah Nino menahannya. Bocah itu selalu menkari keringnya, selalu menempel padanya. Seakan takut Sari akan hilang. "Mbak, jangan pergi ya. Kalau Mbak pergi, aku nggak punya siapa-siapa lagi," kata Nino suatu malam sambil memeluknya erat. Kata-kata itu menusuk hati Sari lebih dalam daripada tuduhan siapapun. Sari menangis lagi malam itu. Air matanya seperti tidak pernah kering. Ia berdoa panjang, memohon petunjuk kepada Tuhan. Apakah ia harus tetap bertahan meski hatinya hancur, atau pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Ia tidak tahu jawaban yang tepat. Yang ia tahu, setiap langkah yang akan ia ambil akan meninggalkan luka, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dan malam demi malam, air mata itu terus menetes. Tidak ada yang bisa menghapusnya. Tidak ada yang bisa menenangkan hatinya sepenuhnya. Maaf memang sudah terucap, tapi luka terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Sari tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi sejak hari itu. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Meskipun matahari sudah naik cukup tinggi, Sari berdiri di depan jendela kecil kamarnya, menatap keluar dengan pandangan kosong. Matanya sembab, wajahnya pucat. Semalaman ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk.
Hatinya sudah terlalu lelah menanggung beban yang tidak seharusnya ia tanggung. Walau Bu Lila sudah meminta maaf, walau kebenaran sudah terbongkar, rasa sakit di dadanya tidak kunjung hilang. Semua kejadian yang menimpanya membuatnya berpikir ulang. Mungkin bertahan di rumah itu bukan pilihan terbaik. Sari merapikan pakaiannya yang tidak seberapa. Hanya ada beberapa potong baju, kain batik pemberian ibunya, serta sedikit perhiasan murahan yang dulu ia beli dari hasil kerja kerasnya. Ia memasukkan semuanya ke dalam tas lusuh yang setia menemaninya sejak ia pertama kali datang ke kota. Tangannya bergetar saat menggenggam tas itu. Air mata lagi-lagi menetes tanpa ia bisa kendalikan. Di ruang tengah, Bu Lila sedang duduk termenung dengan wajah lelah. Sejak malam sebelumnya, ia sudah merasa ada yang aneh pada Sari. Perasaan seorang perempuan jarang meleset, dan benar saja. Pagi itu, ia melihat Sari berjalan ke arahnya dengan tas di tangan. "Sari, kamu mau kemana?" Suara Bu Lila lirih, penuh keraguan. Sari menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap wajah majikannya. "Maaf Bu, saya nggak bisa lagi tinggal di sini. Saya sayang sama Nino, saya juga hormat sama ibu. Tapi hati saya sudah terlalu sakit. Saya harus pergi Bu. Kalau saya terus di sini, saya takut nggak kuat." Ucapan itu membuat dada Bu Lila seakan ditusuk ribuan jarum. Ia tahu ini pasti akan terjadi. Tapi mendengar langsung dari mulut Sari membuat hatinya runtuh. "Jangan Sari, jangan pergi. Aku sudah salah besar sama kamu. Aku sudah minta maaf. Jangan tinggalkan Nino. Dia butuh kamu. Aku juga butuh kamu. Kamu bukan sekadar pembantu di rumah ini. Kamu sudah seperti keluarga sendiri." Sari menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia ingin sekali menuruti permintaan Bu Lila, tapi hatinya sudah bulat. "Maaf Bu, saya tahu Nino butuh saya. Tapi kalau saya tetap di sini, gosip orang gak akan pernah berhenti. Nama saya akan terus disebet-sebet. Padahal saya gak salah apa-apa. Saya gak kuat lagi dipandang rendah Bu. Saya cuma ingin hidup tenang." Percakapan mereka terhenti ketika suara langkah kecil terdengar dari arah tangga. Nino berlari ke arah Sari sambil memeluk kakinya erat-erat. "Mbak Sari, mau kemana?" "Jangan pergi Mbak, aku gak mau ditinggal. Kalau Mbak pergi, aku sendirian. Aku gak punya siapa-siapa lagi." Suara bocah itu pecah, penuh ketakutan. Air mata mengalir di pipinya. Sari berjongkok, memeluk tubuh kecil itu erat-erat. "Nino, sayang, maafkan Mbak ya. Mbak gak ninggalin kamu karena gak sayang. Justru karena Mbak sayang banget sama kamu. Mbak harus pergi. Kamu harus kuat Nino. Kamu masih punya Mama. Jaga Mama baik-baik ya." Nino semakin erat memeluknya, menangis sejadi-jadinya. Bu Lila tak kuasa menahan tangis melihat pemandangan itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tahu Nino sangat bergantung pada Sari. Tanpa Sari, hidup anaknya akan berubah drastis. Namun, ia juga tahu bahwa Sari tidak bisa dipaksa. Luka yang ia alami terlalu dalam, terlalu menyakitkan. Tak lama kemudian, Pak Arman muncul dari kamar kerjanya. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur. Ia terdiam melihat suasana di ruang tengah. Hatinya langsung tahu apa yang sedang terjadi. "Sari, jangan pergi. Semua ini salahku. Kamu gak salah apa-apa. Aku yang harusnya pergi, bukan kamu." Sari berdiri, menatap Pak Arman dengan sorot mata yang penuh luka. "Bapak memang salah. Tapi akibat dari kesalahan bapak saya yang kena. Nama saya yang kotor, hidup saya yang hancur. Bapak bisa saja minta maaf. Tapi luka yang saya tanggung gak akan pernah hilang. Saya gak bisa terus ada di sini, Pak. Setiap kali saya lihat Bapak, saya ingat semua fitnah itu. Saya ingat semua kote kata Bu Lila. Saya gak mau lagi." Pak Arman menunduk, tidak bisa membalas kata-kata itu. Rasa bersalahnya semakin dalam.
tapi ia juga tidak berhak menahan Sari. Akhirnya, dengan langkah berat, Sari berjalan menuju pintu rumah. Nino masih menangis, berusaha menarik tangannya. "Mbak, jangan pergi. Aku janji, aku nggak nakal lagi. Aku janji, aku belajar rajin. Jangan pergi, Mbak." Tangis Nino membuat hati semua orang di ruangan itu tercabik-cabik. Namun Sari tetap melangkah. Air matanya jatuh deras, membasahi pipinya. Ia tidak menoleh lagi. Baginya, menoleh hanya akan membuatnya semakin sulit melangkah. Pintu besar itu terbuka, dan seketika suasana rumah terasa lebih dingin, lebih sepi. Bu Lila jatuh terduduk di lantai, menangis sesenggukan. Nino terus berteriak memanggil Sari, tapi gadis itu sudah menghilang di balik gerbang. Pak Arman hanya berdiri kaku, wajahnya kosong, hatinya penuh penyesalan. Hari-hari setelah kepergian Sari terasa begitu hampa. Rumah besar itu seakan kehilangan nyawanya. Tidak ada lagi tawa kecil Nino yang riang bersama Sari. Tidak ada lagi aroma masakan sederhana yang selalu membuat suasana hangat. Tidak ada lagi senyum tulus seorang gadis yang bekerja tanpa pamrih. Semua hilang bersama langkah Sari yang pergi tanpa menoleh. Bu Lila mencoba menggantikan peran Sari, tapi ia tidak bisa sepenuhnya. Ia tetap ibu Nino, namun tidak bisa mengisi ruang kosong yang ditinggalkan. Sari, ada sesuatu dalam ketulusan gadis itu yang tidak bisa digantikan siapapun. Sementara itu, Nino semakin murung. Ia jarang bicara, sering melamun, dan kerap menangis di kamarnya. Ia merindukan Sari setiap saat. Pak Arman semakin terpuruk. Kesalahannya kini benar-benar terasa nyata. Ia bukan hanya menghancurkan rumah tangganya sendiri, tapi juga memaksa seorang gadis tak bersalah menanggung beban yang bukan miliknya. Semua demi menutupi dosanya. Kini, akibat dari semua itu, rumahnya dipenuhi tangis dan kesepian. Suatu malam, Bu Lila duduk di kamar dengan wajah lelah. "Kita sudah kehilangan banyak, Man. Aku kehilangan kepercayaan padamu. Nino kehilangan sosok yang dia sayang. Dan semua ini gara-gara kesalahanmu." Suaranya dingin, tanpa emosi. Pak Arman hanya bisa terdiam. Ia tahu istrinya benar. Tidak ada kata yang bisa memperbaiki keadaan. Waktu terus berjalan, tapi luka itu tidak juga sembuh. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan tentang Sari. Gelas yang biasa ia gunakan untuk minum teh. Sudut dapur, tempat ia sering duduk setelah selesai bekerja. Bahkan aroma sabun cuci yang dulu selalu ia pilih. Semuanya membuat keluarga itu semakin merasa kehilangan. Sementara di kampung halaman, Sari memulai hidup baru dengan hati yang masih terluka. Ia bekerja serabutan untuk membantu orang tuanya. Meski jauh dari kemewahan, setidaknya ia merasa tenang. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi pandangan merendahkan. Namun setiap kali ia mengingat wajah Nino, hatinya terasa dicabik. Ia merindukan anak itu, merindukan tawa dan pelukannya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa kembali. Kepergian Sari meninggalkan luka yang mendalam bagi semua orang. Bu Lila merasa kehilangan. Pak Arman harus menanggung akibat kebohongannya. Dan Nino tumbuh dengan kekosongan yang tidak mudah diisi. Rumah besar itu kini hanya berisi kesunyian dan penyesalan. Kadang pilihan yang menyakitkan adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Sari memilih pergi bukan karena ia tidak sayang, tapi justru karena ia terlalu sayang. Ia tahu, jika ia bertahan, luka itu hanya akan semakin dalam. Maka ia rela menanggung perih demi bisa menghirup udara yang lebih tenang. Dan begitulah, sebuah keluarga hancur bukan karena orang luar, melainkan karena kebohongan dari dalam. Beberapa bulan telah berlalu sejak kepergian Sari, dan rumah besar milik keluarga Pak Arman kini benar-benar terasa berbeda. Dari luar, mungkin masih tampak megah dan mewah. Cat dindingnya masih bersih, mobil masih terparkir rapi di garasi, dan halaman depan tetap terurus.
Namun di dalam, suasananya jauh dari kata bahagia. Kehangatan yang dulu ada, meski tipis, kini hilang sama sekali. Setiap ruangan terasa dingin, sunyi, seakan dihantui oleh bayangan masa lalu yang kelam. Bu Lila tidak lagi punya senyum yang sama. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Mata yang dulu penuh percaya diri, kini sayu dan sering berkaca-kaca. Ia sudah berusaha keras bertahan, mencoba memaafkan suaminya. Tetapi setiap kali mengingat kebohongan besar yang disimpan Pak Arman selama bertahun-tahun, hatinya terasa perih kembali. Luka itu terlalu dalam untuk bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Bu Lila mengambil keputusan berat. Ia menggugat cerai. Proses perceraian itu penuh drama dan tangisan. Pak Arman berusaha membujuk, memohon kesempatan, bahkan menjanjikan akan berubah, tetapi semua sudah terlambat. Bu Lila tidak lagi bisa menaruh kepercayaan pada pria yang telah menghancurkan hatinya. Aku sudah terlalu sakit, Man. Aku gak bisa lagi hidup denganmu. Aku harus memikirkan diriku dan juga Nino. Aku gak mau terus-terusan terjebak dalam kebohongan, ucap Bu Lila dengan suara parau saat sidang perceraian. Pak Arman hanya bisa menunduk, air matanya jatuh. Tapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Sesal memang ada, tapi penyesalan itu datang setelah semuanya runtuh. Ia kehilangan istri yang selama ini setia, ia kehilangan anak yang kini mulai menjauh darinya, dan ia kehilangan kehangatan rumah tangga yang selama ini hanya ia anggap sepele. Nino menjadi korban paling besar dalam perceraian itu. Bocah kecil itu kini harus tumbuh tanpa kehangatan keluarga yang utuh. Malam-malamnya dipenuhi tangisan. Siang harinya sering melamun sendirian. Ia merindukan Sari, ia merindukan keluarganya yang dulu, walau penuh masalah tetap berada dalam satu atap. Kini semua sudah hancur. Seringkali Nino bertanya pada ibunya, "Mama, kenapa Mbak Sari gak balik lagi? Kenapa Papa sama Mama gak bisa baikan? Aku capek, Ma. Aku pengen kayak temen-temenku yang bisa main sama Papa Mama bareng." Pertanyaan polos itu selalu membuat hati Bu Lila tercabik-cabik. Ia ingin menjawab dengan jujur. Tapi ia tahu, anak sekecil Nino belum bisa memahami betapa rumitnya dunia orang dewasa. Yang bisa ia lakukan hanya memeluk anaknya erat-erat dan berbisik, "Suatu hari nanti, kamu akan mengerti, Nak. Mama hanya ingin kamu bahagia, walaupun sekarang terasa sulit." Di sisi lain, kehidupan Sari di kampung berjalan apa adanya. Rumahnya jauh dari kemewahan, dindingnya terbuat dari papan kayu, lantainya masih semen kasar. Namun meski sederhana, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan di rumah besar itu. Ia bisa berjalan tanpa ada yang memandang sinis. Ia bisa bekerja tanpa merasa diawasi penuh kecurigaan. Meski begitu, luka di hatinya belum hilang. Setiap malam, ia masih menangis diam-diam, mengingat semua tuduhan yang pernah diterimanya. Sari kini bekerja di warung kecil milik bibinya. Ia membantu berjualan gorengan dan kopi untuk para tetangga. Setiap kali ia duduk melayani pembeli, ingatannya sering melayang ke masa lalu. Ia teringat wajah kecil Nino yang memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Ia merindukan tawa bocah itu, pelukan hangatnya, juga rengekan manja yang selalu membuatnya tersenyum. Tapi ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali. Baginya, pintu itu sudah tertutup rapat. Terkadang, surat dari Bu Lila sampai ke tangannya. Surat itu berisi ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan kabar tentang Nino yang selalu menanyakan dirinya. Bu Lila menulis dengan hati-hati, berusaha tidak membuat Sari semakin terluka. "Sari, aku tahu kamu masih sakit hati padaku. Aku juga gak akan pernah bisa menebus kesalahanku padamu. Tapi percayalah, aku sangat berterima kasih atas semua yang pernah kamu lakukan untuk keluargaku." Nino masih sering menyebut namamu sebelum tidur. Dia selalu bilang, dia rindu padamu. Kalau suatu hari kamu berkenan, datanglah sekadar untuk melihat dia.
Tidak ada yang akan menyalahkanmu lagi. Begitulah salah satu isi surat itu. Sari selalu menangis setiap kali membacanya. Hatinya ingin sekali menjawab, ingin sekali datang. Tapi ada ketakutan besar dalam dirinya. Ia takut kembali ke masa lalu yang pahit. Takut kembali dituduh. Dan takut membuka luka lama yang sudah berusaha ia tutup. Maka ia memilih diam. Menyimpan surat-surat itu di dalam kotak kayu kecil di bawah tempat tidurnya. Hanya membacanya saat kerinduan sudah tidak tertahankan. Sementara itu, Pak Arman semakin tenggelam dalam penyesalan. Setelah cerai, ia tinggal sendirian di rumah besar itu. Tidak ada lagi suara Nino, tidak ada lagi masakan Bu Lila, tidak ada lagi langkah ringan Sari di dapur. Setiap sudut rumah itu seakan berteriak mengingatkan kesalahannya. Ia sering duduk berjam-jam di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu seseorang masuk. Tapi tidak ada yang datang. Ia mencoba menghubungi Bu Lila dan Nino, tapi komunikasi mereka terbatas. Bu Lila hanya membalas seperlunya, dan Nino sering menolak bicara dengannya. Bocah itu merasa kecewa, merasa ayahnya adalah penyebab utama semua kehancuran. Bagi seorang anak, kehilangan sosok yang ia sayangi seperti Sari adalah luka besar, dan ia tahu siapa yang harus disalahkan. Hidup Pak Arman perlahan memburuk. Pekerjaannya terganggu karena pikirannya tidak tenang. Rekan-rekan bisnis mulai menjauh. Sebagian karena gosip tentang perselingkuhannya sudah tersebar. Reputasi yang dulu ia banggakan runtuh satu persatu. Hanya tersisa penyesalan. Tapi penyesalan itu tidak membawa siapapun kembali. Di suatu malam yang sepi, Pak Arman duduk di teras rumah sambil menatap langit gelap tanpa bintang. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku bodoh, aku sudah menghancurkan segalanya. Istriku, anakku, bahkan seorang gadis yang tulus pun aku buat menderita. Aku pantas sendiri seperti ini. Air matanya jatuh deras, tapi tidak ada yang melihat. Ia menangis dalam kesunyian, ditemani hanya oleh dinginnya malam. Kehidupan terus berjalan, tapi bagi 3 orang yang pernah terikat dalam satu rumah, semuanya sudah tidak sama lagi. Bu Lila mencoba membangun hidup baru bersama Nino, memberi kasih sayang ganda agar anaknya tidak merasa terlalu kehilangan. Sari berjuang dengan kehidupannya yang sederhana di kampung, berusaha menghapus bayangan pahit yang selalu menghantuinya. Dan Pak Arman, ia tenggelam dalam kesepian dan penyesalan yang tiada habisnya. Akhir yang menyedihkan ini menjadi bukti bahwa dalam sebuah rumah tangga, kebohongan sekecil apapun bisa menjadi bom waktu yang menghancurkan segalanya. Sari, seorang gadis sederhana yang hanya ingin bekerja dengan tulus, justru menjadi korban fitnah dan kebohongan. Kesetiaannya tidak dihargai, pengorbanannya dilupakan. Ia keluar dengan hati penuh luka. Sementara keluarga yang ia rawat dengan sepenuh hati hancur berantakan. Dan begitulah hidup. Tidak semua orang baik mendapat balasan yang setimpal. Kadang justru orang yang paling tulus, yang paling ikhlas, yang menjadi korban paling besar dalam drama rumah tangga yang retak karena kebohongan.